Ini siapa ya? Halo, Mereka. Salam kenal ya. Salam Kak. Rencana tanah ya. Siapa, Kak? Ini siapa sih? Itu Resana Tanahel. Oh, Siapa ya? itu anak sekolah minggu, Kak. Makanya kan kami baru pertama kali ini ketemu. Jadi, shalom Resa, salam kenal ya. Salam Kak. Ayo kita mau mulai ibadah kita ya. Terlebih dahulu kakak mau sapa kita semua. Shalom sambil lambaikan tangan. Salam. Semua yuk buka dulu suaranya biar kita pemanasan dulu. Yuk buka semua suaranya. Sambil lambaikan tangan semua buka suara berkat. Nesa, Olivia, Damien, buka suaranya. Nanti ketika kakak bilang shalom, semua jawab shalom sambil lambaikan tangan. Shalom semuanya adik-adik. Salam. Salam. Harus semangat dong. Siapa di sini yang belum makan? Boleh lambaikan tangan yang belum makan nih. Angel. Oh belum makan. Tapi Angel semangatnya kayak orang udah makan ya. Semangat semua adik-adik. Semangat, Kak. Haleluya. Saat ini mari sembari kita menunggu teman-teman kita yang lain tuh masuk Zoom. Alangkah baiknya kita mulai dulu ibadah kita ya, mengingat waktu akan terus berjalan. Nah, malam hari ini mari adik-adik semua kakak undang kita untuk persiapkan hati kita. Nah, nanti ketika memuji dan menyembah Tuhan, semuanya kakak minta untuk buka suaranya ketika menyembah Tuhan ya. Jangan ada yang malu-malu. Karena kita sembah adalah Raja di atas segala Raja. Amin. Yang Maha Kuasa. Mari semua adik-adik, kakak undang kita untuk semuanya tundukkan kepala. Semuanya tundukkan kepala. Mari semuanya tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan buat malam hari ini Bapak. Jika kami boleh kembali Tuhan bersatu hati berkumpul untuk mengadakan ibadah GAP Tuhan. Terima kasih Bapak, jika sepanjang hari ini Tuhan memberikan kami nafas kehidupan, Tuhan menyertai kami, melindungi kami, menjaga setiap kami. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, namun semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam setiap hidup kami. Bapa, untuk itu saat ini Tuhan, mari urapi hamba-Mu yang akan membawakan puji-pujian penyembahan. Urapi dengan urapan yang baru. Urapi Kak Ria yang akan menyampaikan kepada firman Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan turun dan mengalir. Urapi juga Kak Jusita Tuhan. Urapi semua adik-adik kami yang terkasih yang malam hari ini boleh hadir Tuhan, boleh masuk di dalam Zoom GAP ini. Berikan terus mereka hati yang haus dan rindu akan Tuhan, hati yang senantiasa mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapa, mari ya Roh Kudus, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin belum masuk dalam ibadah Zoom malam hari ini, dimanapun mereka berada, pagari benteng itu tuh bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Mari Tuhan, setiap langkah mereka, setiap hati mereka, teguhkan supaya mereka boleh masuk ke dalam Zoom ini. Sehingga kami bersama-sama memuji dan meninggikan Engkau. Dimanapun saat ini kami berada, tutup bungkus setiap keberadaan kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga segala kuasa-kuasa bukan berasal daripada Engkau. Segala jaringan internet yang rusak, segala cuaca yang tidak baik, semuanya dihalaukan atas kami demi nama Yesus. Bapak,
Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah turunlah hadirat-Mu. Kami undang Engkau ya Roh Kudus hadir mengurapi kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Kami siap menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bagi adik-adik semua yang siap menyembah Tuhan, sama-sama dengan kakak kita katakan, Amin. amin, amin, haleluya. Kak Jos, boleh lagunya ditampilkan? Haleluya semuanya adik-adik. Mari masih dengan sikap hati yang menyembah Tuhan. Semua tundukkan kepala, semuanya tutup matanya, semuanya ya, semuanya tanpa terkecuali. Biar kita semua menyembah Tuhan. Jangan ada yang main-main, jangan ada yang lirik kanan dan kiri. Nanti kakak minta juga kita untuk semua buka suara ketika kita bernyanyi. Haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian, kita katakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Katakan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan dari awal. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Oh, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Katakan, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bagi adik-adik yang tidak dapat lagunya, boleh lihat di layar ya. Kita angkat pujian dari awal. Dengan senap hati kakak meminta sembah Tuhan. Mari kita bernyanyi. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Katakan, dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari sekali lagi katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Oh, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Ku hidup menyenangkan-Mu. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus,
tercurah untuk menebus hidupku. Sama-sama katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku Tuhan, terlalu lalu mahal darah-Mu tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, haleluya, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Semua adik-adik, semua buka suaranya. Kita sembah Tuhan, seperti Rafael sama Angel, mari kita sembah Tuhan. Kita belajar sembah Tuhan, belajar adik-adik semua senangkan hati Tuhan. Haleluya, syukur, terima kasih, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang hidup, kami bersyukur. Glory bagi-Mu, tiada yang lain selain Kau, Yesus Kau Raja. Haleluya. Ayo semua, Rafael, Angel, Mesak, Olivia, jangan pelangap-pelongo, semua sembah Tuhan. Damien, Mateo, Priscilla, Maliaki, Yes, Mikael, Teresia. Haleluya, haleluya, syukur bagi-Mu. Jika masih ada adik-adik di sini yang belum tahu bermazmur, belum tahu menyembah Tuhan dengan kata-kata yang panjang, engkau cukup hanya mengatakan terima kasih Tuhan, haleluya, Engkau baik. Biasakan hidup kita untuk sembah Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa, haleluya, glory bagi-Mu, sebab Kau yang layak terima sembah, terima segala pujian. Syukur bagi-Mu Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu, Engkau Allah yang baik, Engkau Tuhan sahabat kami. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya, tiada yang lain. Oh Yesus, Yesus, Engkaulah satu-satunya, Engkau Tuhan, Engkau Bapa, dan Kau sahabat kami. Kami hidup karena kasih-Mu Tuhan, kami hidup karena percaya akan kuasa-Mu, akan kebangkitan-Mu. Terima kasih Kau telah memilih kami, kami milik-Mu, dan Kau milik setiap kami. Terima kasih buat keselamatan yang ada Tuhan. Terima kasih buat janji-janji-Mu
bagimu. Terima kasih buat kebaikanmu. Kami mau menyatakan Engkau hidup. Kami mau menyatakan Engkau dahsyat. Engkau Bapa, Engkau Tuhan, dan Engkau Raja kami. Engkau juru selamat kami. Oh, glory bagimu. Terpujilah namamu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, El Shaddai. Glory bagimu Bapa. Terima kasih. Haleluya. Syukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau, Bapa mulia. Ini hati kami, haleluya. Kami puji namamu, kami agungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Glory, syukur. Mari adik-adik semua kita angkat pujian, kita katakan haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, katakan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, katakan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mujizat-Mu untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, mari semua berikan kemuliaan bagi Allah kita. Semua berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kamera langsung. Langsung nih kan bodoh.
Haleluya. Siap semua memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Adik-adik tahu semua lagu Bila Roh Allah ada di dalamku. Tahu Tahu. tidak? Tahu. Ayo, mari semua kita nanti menari ya bagi Tuhan ya. Ayo kita angkat pujian 1, 2, 3 ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Sama-sama katakan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Menari, ku kan menari, ku kan menari. Seperti Daud menari. Sebentar dulu Kak Ria. Ini adik-adik semua kok dari tadi semua tutup suara terus ya. Ayo kakak minta semua dibuka mic-nya. Mesak Oli Junior, Teresia, Sudah semua. Ini sih Mateo, Mesak, Olivia. Cuma buka suaranya ya. Jangan kabring, binatang. Ya, siap kita memuji Tuhan. Amin. Amin. Ayo, kita naikkan pujian, kita katakan, bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, sekali lagi, bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti benar. Mari semua menari yuk. Bukan menari, yuk, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Haleluya, mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Ini si Mesa nggak buka suara Kak Ria, tetapi dia menari di tempatnya. Haleluya. Adik-adik semua, ada yang mau bersaksi, mau menyatakan cinta kasih Tuhan dalam hidupnya? Ayo, apa? Ada nih yang mau bersaksi nih. Kakak buka ya, ruang dan waktu. adik-adik dari Papua, Kak. Oh baik, silakan. Ayo adik-adik dari Papua, dengar suaranya. Ayo, kalian tampilkan suaranya. Ayo, lagu apa? Ayo.
Cesia, Damien, Priscilla, Titin, ayo. Nyanyi apa kompak kalian? Buka suaranya. Silakan. Adek. Pilih lagu apa? Ayo. Sudah? Silakan. Maleaki, Teresia. Sudah pilih lagu? Sebab dia hidup, Kak Fani. Iya, sebab dia hidup ya. Ayo, 2, 3, ya. Bisanya aku tinggal di belakang kita sendiri. Oke, seragamnya. Karya sekolah minggu aja. Anak sekolah minggu. Silakan. Ayo adik-adik yang dari Papua, pilih lagu apa? Sebab dia hidup. Satu, 2, 3. Ini lagu apa? Masih ada mana? Ada Satu. Sudah. Dia hidup. ya. Gimana ya? Ayo jangan malu-malu yuk, ayo semangat, jangan malu-malu. Anak sekolah minggu. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu. Dengan Tuhan Tuhan untuk kesembuhannya anak jani menerima Iya, ayo adik tangan buat adik-adik di Papua. Iya, terima kasih adik. Iya. Ada informasi, Adik Angel mau nyanyi. Ayo, silakan Adik Angel. Silakan. Bapakku datang padamu karya. Silakan. Ayo. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukurmu atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari ini tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari ini tak hentinya mengucap syukur atas
Tuhanmu. Terima kasih Kak Ria. Panda. Adik-adik semua yang dari Papua dan juga yang dari Toraja. Iya, bagus sekali kesaksiannya. Tuhan berkati. Ya, silakan Kak Panda. Baik, terima kasih. Yuk sekali lagi berikan tepuk tangan dari teman-teman kita yang dari Papua dan buat Angel juga. Haleluya. Kakak ancungi jempol ya buat keberaniannya. Ya, lain kali si Angel bareng ya sama Rafael nyanyinya. Yang dari Papua nanti ditunggu deh persembahan pujiannya lain kali, dan begitu juga adik-adik sekalian ya. Kita senangin Tuhan di sini sama-sama. Biar itu semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang siap malam hari ini dengarkan firman Tuhan boleh lambaikan tangan. Katakan saya siap dengar firman Tuhan malam hari ini. Saya siap. Haleluya, haleluya. Ya malam hari ini adik-adik semua, kakak undang kita semua untuk tundukkan kepala, untuk tutup matanya. Biar kita bersatu di dalam doa untuk menyambut firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ria. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat adik-adik kami malam hari ini yang boleh bersaksi untuk menyanyikan kebaikan Tuhan yang mereka rasakan, Bapa. Tuhan, terus Engkau pakai dan urapi adik-adik kami ini, Tuhan, dengan urapan yang baru, sehingga mereka semakin cinta akan Tuhan, sehingga mereka semakin memiliki roh yang berani untuk memuji dan menyembah Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga Tuhan senang atas apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau urapi Kak Ria yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga Kak Ria boleh berkata-kata dan perkataannya itu berasal daripada Engkau Tuhan. Dan setiap adik-adik kami malam hari ini yang boleh hadir untuk mendengar firman Tuhan, urapi Bapa, bukan kuat dan gagah kami, namun hanya Roh-Mu Tuhan yang mengajari mereka, yang memberikan mereka pengertian, yang memberikan mereka hikmat marifat, sehingga mereka tangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada mereka malam hari ini pribadi lepas pribadi. Tutup bungkus akan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat pujian untuk mendengar firman Tuhan. Nanti mari kita angkat pujian, kita katakan bukan dengan barang fana. Haleluya. Syukur Bapa, syukur. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Katakan tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Adik-adik semua, kakak minta mari angkat kedua tanganmu, katakan ku telah mati dan cara yang semuanya sia-sia.
dan tak berarti lagi. Katakan hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Masih angkat tanganmu, katakan ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang yang katakan semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Pada mezbah Tuhan. Adik-adik katakan, jadilah padaku seperti yang kau ingin. Sekali lagi imani pujian ini. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Dengan segenap hatimu katakan, jadilah padaku seperti yang kau ingin. Mari semua, tangan kiri taruh di dadamu, tangan kanan angkat tanganmu. Kita katakan pujian ini sekali lagi. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Semua adik-adik angkat tanganmu sebelah kanan, taruh tangan kirimu di dadamu. Biar pujian ini engkau imani dan itu jadi atas hidupmu sampai engkau dewasa nanti. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Saya serahkan kepada Karya. Iya, mari adik-adik kita satukan hati kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau sudah mati dan bangkit atas kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang beracara di tengah-tengah kami dalam pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Engkau mengurapi lidah bibir mulut hamba-Mu ini. Engkau mengurapi setiap adik-adik kami, kakak-kakak kami, bahkan keluarga yang mendampingi adik-adik kami. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sepenuhnya Roh Kudus yang beracara atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Iya. Terima kasih Kak Panda. Tuhan Yesus memberkati. Sama Karya, Tuhan berkati. Salam buat kita semua. Shalom. Dulu adik-adik semua, kakak minta pada saat kakak sapa, adik-adik kakak bisa dengar suara adik-adik. Ingat, mic-nya dibuka layarnya. Tidak ada yang ditutup layarnya, kecuali karena ya. juga. Boleh. Jangan. Ini udah tadi nih. Lain sambil. Bisa dengar. Tidak bisa kali ya. Suara putus-putus. Ada putus Karya. Caranya cepet coy. Ya bare mati baru. Tipu saya balik. Yang benar aja.
Yang penting nih ya guys. Salam adik-adik. Salam Karya. Salam Karya. Ya, adik-adik, iya. Sudah bisa dengar suara kakak? Sudah. Oke. Ini kakak tadi berdiri, sekarang duduk. Oke. Adik-adik, minggu lalu kita membahas tentang apa? Karunia keselamatan. Karunia keselamatan. Nah, yuk, kakak mau kupas dulu sedikit, baru kita lanjutin ke karunia keselamatan bagian kedua. Kakak minta adik-adik Alkitabnya ada di depan kalian. Dan jangan lupa peralatan tulisnya. Ya, kakak sudah menghimbau adik-adik di grup bawa Alkitabnya dan peralatan tulis. Ya, kita di sini pembelajaran, pemuritan. Ya, jadi adik-adik bukan hanya mendengar, tapi juga mencatat. Ya, memperhatikan apa yang akan kakak sampaikan di tengah-tengah kita. Sekali lagi, salam buat kita semua. Salam Karya. Salam Karya. Karya. Adik-adik, selamat Paskah. Selamat Paskah Karya. Selamat Paskah juga, Kak. Paskah juga, Karya. Selamat Paskah Oke. juga. Paskah juga Karia. Iya, selamat Paskah juga. Iya. Bagaimana kabar kalian? Baik, luar biasa Karia. Luar biasa Karya. Baik, Karya. Lalu Resa berhalangan. Ya, adik-adik dari Papua puji Tuhan bisa hadir ya. Kakak berharap bukan hanya hari ini ya, tapi di minggu-minggu mendatang bisa ikut ya. Adik-adik dari Papua, minggu depan bisa ikut ya. Bisa Karia. Iya, bisa Karia. Harus bisa. Iya, harus. Eskil sama Nah, sudah bisa? Tadi habis karate. Iya. Ada beberapa dari kalian berhalangan nggak bisa ikut karena sakit, ya. Gaby sakit, sedangkan Aurel ada Paskah dari sekolahnya. Iya. Oke, adik-adik kita langsung saja. Minggu lalu kita membahas bagaimana Yesus mengalami siksaannya luar biasa, penderitaannya luar biasa di sekujur tubuhnya. Ya, bagaimana dia diolok-olok. Coba perhatikan, diolok-olok. Bicara tentang apa ya? Diolok-olok bicara tentang Mencaci. apa, Angel? Mencaci. Bicara tentang mulut, ya. Mulutnya dipakai buat apa? Mencaci, apalagi? Mencela. Mencela. Menghujat, Mencela. apalagi? Ayo, kakak sudah Menghina. sama. Iya. Nah, Tuhan Yesus menyucikan mulut kita supaya mulut kita dipakai untuk Memuji Tuhan. puji Tuhan, seperti tadi adik-adik dari Papua, ya, juga Angel, juga adik-adik semua tadi memuji menyembah Tuhan. Dipakai lagi untuk apa? Selain memuji dan menyembah Tuhan, mulut ini dipakai untuk apa? Baca Ayo. Untuk apa? Memberkati. Kita memberkati nih, seperti kakak memberkati Karen nih, ya. Terus melepaskan pengampunan, ya. Oke. Terus yang kedua, Yesus tadi yang pertama diolok-olok. Yang kedua, bagian apa yang dipaku? kaki sama tangan. Tangan dan kaki. Kakinya dipaku itu bukan paku yang kecil loh adik-adik, itu paku yang besar, ya, paku yang sangat besar, yang cukup besar. Adik-adik kalau pernah lihat paku yang ukuran besar, ukuran cukup besar, itulah yang dipaku kaki Tuhan, ya.
dipaku di bagian kaki itu paku besar, ya. Pakunya sangat besar. Makanya adik-adik, Tuhan Yesus sudah dipaku kakinya. Mungkin kaki kita dipakai untuk apa sebelumnya? Jalan. Ya, untuk jalan udah pasti. Jalan kemana? Ke gereja. Tadinya dipakai buat apa? Jalan kemana sebelumnya? Mungkin pergi ke orang pintar, pergi ke dukun, pergi ke paranormal, pergi ke Gunung Kawi, pergi ke tempat-tempat yang nggak benar. Darah keluar nggak dari kakinya? Keluar. Darahnya untuk apa? Menyucikan kaki-kaki kita, supaya kaki kita dipakai untuk apa? Aurel, pergi ke dari sekolah asuhan, ya, pergi mengunjungi orang sakit, pergi memberitakan Injil, kakinya dipakai untuk itu, ya, pergi ke gereja, pergi untuk pergi untuk apa? Memberitakan Injil, ya. Terus bagian apa yang dipaku lagi selain kaki? Tangan. Mungkin tadinya dipakai untuk apa? Coba siapa yang sering banget nabok orang, mukul orang, cekek orang? Saya tidak. Di rumahnya atau di sekolahnya. Sukanya nih sampai tangan ini mungkin tangannya juga dipakai untuk mencuri, dipakai untuk apa yang nggak benar. Nah, darah yang keluar tangan Tuhan Yesus untuk apa? Supaya tangan kita ini dipakai untuk Memuji Tuhan. kita angkat tangan kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ya, tadi mari ya kita angkat tangan untuk menyembah Tuhan. Ya, kita urapi apa dahi kita urapi kepala kita, ya. Terus apa lagi dipakai untuk melepaskan pengampunan, ya. Oke. Terus di kepalanya diapakan? Ayo. Dia mahkota Adik-adik bagus sih, enak ya. Ini mahkota duri. Di sekeliling kepalanya itu duri semua, adik-adik. Pernah lihat duri nggak? Benar. Dipasang di bagian kepala, itu darah menucur di bagian kepala Tuhan Yesus. Itu bicara tentang pikiran. Ya, pikiran kita mungkin pikiran yang cabul, pikiran yang jorok, pikiran yang ngeres, pikiran yang nggak benar, pikiran yang jahat, pikiran yang kotor. Nah, darah yang keluar dari kepala Tuhan Yesus, ya darahnya itu akibat apa? Duri tadi itu untuk menyucikan pikiran kita, supaya pikiran apa yang ada di dalam pikiran kita? Pikiran yang baik, pikiran yang patut dipuji, pikiran yang sedap didengar. Itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana memikirkan jiwa-jiwa, bagaimana memikirkan orang-orang supaya mengenal Tuhan Yesus. Itu maksud dari mahkota duri yang ada di kepala Tuhan Yesus. Apalagi lambungnya ditusuk. Itu bicara tentang apa? Hati. Mungkin hati kita pahit, hati kita kotor, hati kita busuk, hati kita pahit, hati kita marah, kesel pokoknya, kecewa. Nah, darah yang keluar dari lambung Tuhan Yesus untuk apa, adik-adik? Menyucikan hati kita, supaya hati kita yang bagaimana? Ayo. Hati yang
hati yang mengampuni. Kita belajar melepaskan pengampunan. Adik-adik ingat nggak Tuhan Yesus berkata apa adik-adik? Padahal semua sudah menghujat dia. Semua sudah mengolok-olok dia. Semua sudah jahat sama dia. Tapi Tuhan Yesus yang keluar dari mulutnya apa? Ayo. Apa yang keluar dari mulut Yesus? Bapa, sebab mereka karena mereka tidak tahu apa yang Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. mereka kuat. Adik-adik, Tuhan itu datang ke dunia ini karena dosa. Ingat, dosa itu yang mengakibatkan manusia terhilang, manusia tercampakkan, manusia menderita akibat dosa. Makanya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita. Ya, coba adik-adik perhatikan. Ya, tadi diolok-olok, dipaku bagian kaki dan tangannya. Itu pakunya sangat besar. Kalau nggak salah 10 cm. Ya, cukup besar. Paku raksasa kalau kakak lihat. Ya, cukup besar. Itu setiap kalau ditancap di bagian kaki dan tangan itu sakitnya luar biasa. Ya, dia terus diapain lagi? Dirajam, dicambuk. Tahu dicambuk? Itu cambukan kalau tentara Romawi mencambuk bagian tubuh, kalau mencambuk seseorang itu nggak main-main adik-adik. Sadis kalau mencambuk. Udah kayak binatang diperlakukan. Tahu nggak adik-adik? Benar-benar dicambuk, tarik. Ya, dicambuk itu 3 kait ya. Mencambuk daging yang keluar. Darah menucur. Cambuk lagi itu sampai 39 kali adik-adik. Sangat-sangat tersiksa. Sangat-sangat mengerikan. Ya. Terus apalagi dilempari cuka. Kita aja pernah nggak adik-adik luka? Tangannya atau ada bagian yang luka terus kena garam sedikit, sakitnya luar biasa. Apalagi Tuhan Yesus hari atau di cuka di bagian luka-lukanya, itu sakitnya luar biasa, tersiksanya luar biasa. Ya, apalagi diludahi coba, maaf ya, diludahi Tuhan kita. Masih ingat adik-adik Yesaya 53 ayat 2? Dikatakan apa? Mukanya berbentuk apa tidak? Mukanya berbentuk apa tidak? Tidak. Mukanya tidak berbentuk. Coba kakak minta Resa baca. Yesaya 53 ayat 2. Yesaya 53 ayat 2. Baru kita masuk pembahasan tentang karunia keselamatan bagian kedua. Kakak minta dipercepat. Karena pembahasannya cukup luar biasa. Ayo, Yesaya 53. Lagi nyari dulu kan. Yesaya di perjanjian apa? Perjanjian lama, Kak. Perjanjian lama. Silakan Resa. Yesaya 53 itu membahas tentang penyaliban Tuhan Yesus. Siapa yang sudah baca 12 ayat? Dari ayat 1 sampai dengan 12. Adik-adik sudah baca? Adik-adik di situ sambil mencatat tidak? Sambil mencatat tidak? Teresia? Mikael nanti dibantu sama kakak ya. Mikael nanti dibantu sama kakak ya. Iya, Kak Ria. Iya. Oke, Iya, perhatikan. 53 ayat 2. Adik-adik juga buka Alkitabnya. Silakan Resa. Sebagai taruk ia tumbuh dia harap Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan lupa dan pun tidak sehingga kita menginginkannya. Iya, di situ dikatakan sebagai taruk. Coba perhatikan yuk, kita baca bersama-sama yuk. Yesaya 53 ayat 2. Adik-adik sudah dapat?
Ayo, 2, 3, ya. Sebagai taruk, ia tumbuh Ia di tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tidak pandai, semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa-rupa tidak. kita inginkan. Adik-adik perhatikan. Muka Tuhan yang ada di tontonan itu masih berbentuk adik-adik. Adik-adik sudah kakak kirim videonya. Adik-adik sudah lihat mukanya masih berbentuk. Tetapi di Alkitab katakan muka Tuhan itu tidak berbentuk lagi. Artinya muka Tuhan itu sudah hancur. Hancur adik-adik. Sampai kita pun enggan untuk melihat muka Tuhan Yesus. Saking sudah hancur. Makanya adik-adik harus bersyukur sama Tuhan. Dia sudah mati untuk adik-adik. Dia sudah mati untuk kita semua. Ya, mukanya tidak berbentuk. Bahkan maaf kata sebenarnya yang ditontonan itu masih pakai apa? Di apa ya? Masih pakai kain sebagai penutup bagian tertentu. Sebenarnya Tuhan itu ditelanjangi adik-adik. Artinya Tuhan itu dipermalukan. Ya, makanya adik-adik dia mau datang ke dalam dunia ini akibat dosa adik-adik. Karena dosa, makanya adik-adik jangan bermain-main dengan dosa. Jangan main-main terhadap dosa. Yuk kita masuk ke pembelajaran kita. Oke, adik-adik perhatikan. Apalagi selain diolok-olok, dipaku di bagian kaki dan tangan, di mahkotai duri, ditusuk lambungnya, disesah. Coba, disesah itu bicara tentang apa? Disesah itu bicara tentang apa? Adik-adik sampai enggak apa? Ayo, buka suaranya. Disesah itu apa? Kedagingan. Bicara tentang kedagingan. Adik-adik tahu perbuatan daging? Minggu lalu dibaca dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Tempatnya di mana? Perbuatan daging. Tahu nggak tempatnya ada di mana? Tidak. Tempatnya di mana? Ayo. Coba lihat di ayat 21. Teresia coba baca. Galatia 5 ayat 21. Galatia 5 ayat 21. Silakan. Lima. Karya Galatia berapa kali ya? Karya? Ayat 5 ayat 21. Silakan. Lima berapa? 20. Ada kitab Marbakti sampai 20. 20 mana nih? Menyembah berhala sirih beserta uang besar. Penyembahan berhala sirih serta ruang perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, bercederah, roh pemecah, dan Masih ada. lanjut. Ini satu lagi ya. Kalian ada bilang ya? Kurang jelas kakak dengar suara si Teresia. Kakak minta yuk. Apa? Suaranya putus-putus Bang Karya. Karya suaranya putus-putus. Adik. Oh, 21. Coba bicara. Karya suaranya tidak terdengar baik-baik. Adik-adik sudah dengar suara kakak? Sudah.
Ya, Galatia 5 ayat 21 apa bunyinya di bagian terakhirnya, coba. Coba Karan baca, ayo. Yang keras suaranya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Iya, ada kalimat ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perbuatan daging itu coba sebutin. Apa? Ayat 19. Apa? Apa yang termasuk perbuatan daging? Bukan makan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu. Satu-satu, ayo. Yang termasuk perbuatan daging. Yuk kita. Percabulan, Kecemaran. kecemaran, hawa nafsu. Nah, Hawa nafsu. Hewa. banyak penyembahan berhala bisa juga seperti yang minggu lalu kakak bilang ke adik-adik, kalau kita lebih apa, misalnya mana gadget, oh ini gadget di depan kakak ya, ini gadget ini atau HP ini terlalu apa, mendominasi atau terlalu menguasai diri kita, itu sudah termasuk berhala. Atau hobi kita atau kesenangan kita ya, atau keinginan kita yang terlalu berlebihan, itu juga sudah termasuk berhala. Jadi berhala itu kalau kita bukan hanya pergi ke dukun, bukan hanya pergi ke orang pintar, tapi berhala juga ketika kita seperti HP tadi ya, terlalu menguasai diri kita, itu sudah menjadi berhala. Makanya adik-adik hati-hati dengan berhala ya, hati-hati dengan kecemaran, hati-hati dengan hawa nafsu, hati-hati dengan percabulan, hati-hati dengan apa? Perbuatan daging. Tadi di ayat terakhir, di ayat 21, tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya tempatnya di mana? Neraka. Nah, makanya adik-adik hati-hati. Itu yang ditawarkan iblis, adik-adik. Dia mau supaya kita jauh dari Tuhan. Dia mau supaya kita meninggalkan Tuhan. Ya, makanya hati-hati. Oke, adik-adik. Terus apa lagi? Yesus disalibkan, itu bicara tentang apa? Yesus menjadi terkutuk, ya, dengan tergantung di kayu salib, ya. Itu bicara tentang kutuk-kutuk apa yang ada di dalam diri kita, ya. Mungkin masih ada kutuk dari kakek nenek leluhur kita. Tahu nggak kakek nenek leluhur kita? Dari atas, di atas orang tua kita, opung lagi. Di atas apa ya? Di atas orang tua kita ada opa oma, di atasnya lagi, di atasnya lagi, di atas. Waduh, itu kalau masih ada kutuk itu harus diputuskan. Harus diputuskan. Ya, misalnya kutuk apa? Kutuk penyembahan berhala kayak tadi, ya pergi ke apa? Pergi ada ikatan perjanjian dengan kuasa kegelapan. Itu harus diputuskan. Mungkin ada kutuk sakit penyakit, kok kita sakit-sakitan terus ya. Deritaan. Di keluarga kita itu harus diputus. Kutuk apa? Kutuk kematian. Masih muda tapi sudah mati. Ya, di keluarga atau di keluarga besar. Masih sangat muda tapi sudah bermatian. Itu harus diputuskan, kutuk kematian. Kutuk apa lagi? Kutuk bermacam-macam kutuk. Apa aja ya? Ada kutuk sakit-sakit, kutuk penyembahan berhala, kutuk adat istiadat, kutuk roh nenek moyang, ya, kutuk dari kutuk keturunan, kutuk kematian, kutuk kemiskinan, ya. Miskin. Oke. Kegagalan. Oke. Dan yang terakhir Yesus mati. Nah, ini yang kita mau bahas sekarang. Adik-adik perhatikan. Yuk kita ayat Yohanes 3 ayat 16. Yuk ayat hafalannya. Karena apa?
Karena apa? Yesus mau menyelamatkan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Dan supaya yang setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Adik-adik ingat, Yesus mati untuk orang tertentu apa untuk semua manusia? Semua manusia, Kak. Untuk semua manusia. Kalau untuk semua manusia, untuk kulit hitam, untuk putih, untuk kulit putih, untuk kulit sama. Jadi ya, untuk suku Manado, untuk suku Papua, untuk suku Betawi, untuk suku-suku di dunia ini. Ya, oke. Untuk bangsa Indonesia, untuk bangsa Belanda, untuk apa lagi? India, Malaysia, Arab Saudi, untuk semua negara di dunia ini. Ya. Untuk laki-laki utuh, untuk perempuan utuh, ya. Sekarang bagaimana Kak kalau ada bencong atau banci? Ya, Tuhan juga datang buat mereka. Ya, Tuhan datang buat semua manusia yang ada di dunia ini. Dia datang untuk semua manusia. Tapi di ayat 16 tadi Yohanes 3 apa katanya? Barang siapa yang halo, Alkitabnya dilihat tidak? Barang siapa yang percaya. Bagaimana kita bisa percaya sama Tuhan? Adik-adik ngerti nggak? Adik-adik, kakak bertobat itu kelas 3 SMA. Ya, kakak bertobat kelas 3 SMA. Tapi kakak sudah ikut sekolah minggu dari kelas 3 SD. Ya, sepanjang itu proses dalam hidup kakak. Perhatikan baik-baik, perhatikan. Ya, bagaimana kita percaya sama Tuhan Yesus? Adik-adik ingat, adik-adik kakak mau bagiin sama kalian seperti ini supaya adik-adik bisa nangkap. Adik-adik supaya masakan enak, nih contoh ya, supaya masakan itu enak, kita butuh apa ya? Butuh siapa? Juru Juru Selamat. Juru masak. Oke. Koki. Juru koki. Oke, untuk kita sampai ke tujuan, kita naik kendaraan misalnya, kita butuh Motor. Mobil. Mobil, bus. kita butuh juru parkir. Supir. Juru mudi, supir, atau enggak kalau dia kapal laut berarti Kapten. supir. Kalau kereta api masinis. Kalau pesawat terbang pilot. Oke ya. Jangan terbalik-balik ya. Oke, kita mudi sesuai dengan kendaraannya. Oke. Adik-adik, kalau mobil kita rusak, kita bawa ke bengkel, kita butuh siapa? Mekanik. Montir. Kasih adik-adik. Oke, montir. Nah, adik-adik yang bisa menyelamatkan manusia, kita butuh siapa? Juru selamat. Selamat. Ya.
Selamatkan manusia atau Tuhan? Ya kenapa Karya? Tuhan Yesus. Yuk kita lihat Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 6. Kakak minta salah seorang, Rafael. Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, sampai Di perjanjian sampai aku. kan Rafael. Yohanes Kata 14 ayat. Perhatikan baik. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus itu satu-satunya jalan, satu-satunya. Ada lagi nggak di luar Yesus? Kalau satu-satunya hanya Dia. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan kecuali nama Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun kecuali nama Tuhan Yesus. Perhatikan, ini kakak ada kalimat seperti ini. Adik-adik perhatikan ya. Perbuatan baik bisa nggak menyelamatkan kita? Bisa. Hai, perbuatan baik bisa menyelamatkan tidak? Tidak. Tidak. Nggak bisa, adik. Walaupun kita cuci tangan, cuci muka, cuci badan, sudah mandi sampai 100 kali, tidak bisa menyelamatkan diri kita. Tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Makanya Yesus sendiri berinisiatif, dia datang. Ya, Yesus yang dari sorga, dia datang. Berinisiatif menjumpai manusia, bukan manusia yang ke Tuhan, tapi Tuhan yang datang kepada manusia, dia sendiri. Ya, datang untuk menyelamatkan kita karena dialah juru selamat. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa menyelamatkan dirinya. Bahkan perbuatan baik tidak bisa. Perhatikan, perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor, adik-adik. Perbuatan baik kita ini seperti kain kotor di mata Tuhan yang kudus. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa dan rasa bersalah. Ya, perhatikan ini kakak punya kalimat ya. Sebab kebutuhan dasar manusia itu apa sih adik-adik? Kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah juru selamat. Ingat ya adik-adik, dosa itu tempatnya di mana? Upahlah maut. Maut itu tempatnya ada di dalam api kekal, yaitu di neraka adik-adik. Makanya ya, yang bisa menyelamatkan kita butuh seorang juru selamat. Tadi Yohanes ayat 6, siapakah seorang juru selamat itu? Yesus Kristus ya, yang mampu menyelamatkan kita dari api kekal. Ya, dan itu sudah digenapi nggak adik-adik? Sudah Tuhan buktikan nggak? Sudah. Apa? Jumat Agung melalui apa? Penyaliban Tuhan Yesus. Dan pada hari bangkit, artinya Tuhan kita itu hidup. Ada hari esok, sebab Dia getah karena hari esok kubur kosong membuktikan Dia hidup. Amin. Amin. Amin.
Makanya perhatikan, ya, kita butuh seorang juru selamat yang mampu menyelamatkan kita dari api kekal. Dan itu sudah Tuhan genapi ya adik-adik melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Nah, Tuhan sendiri yang berinisiatif mencari dan memilih kita. Coba adik-adik, dia cari dan dia pilih kita supaya kita diselamatkan, ya. Adik-adik perhatikan. Kita diselamatkan oleh apa tadi? Oleh apa? Yohanes 3 ayat 16. Kita diselamatkan oleh karena kita percayanya iman. Itulah yang namanya iman. Iman kitalah yang menyelamatkan. Makanya adik-adik harus apa? Harus membuka hatinya, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatinya. Minta Tuhan masuk dalam hatiku menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Ya, adik-adik. Nah, oleh iman yang memimpin kita kepada perbuatan baik. Nah, baru adik-adik karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka kita bisa berbuat baik itu sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Jadi jangan balik ya, kita berbuat baik dulu deh supaya kita selamat. Nggak bisa, kita harus selamat dulu. Dan sebagai rasa syukur kita baru berbuat baik. Itu kapan syukur kita sama Tuhan, ya. Makanya kalau kita bisa mengasihi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Kalau kita bisa mengampuni karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Kalau kita melayani karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Jadi Tuhan lebih dulu adik-adik. Dia yang berinisiatif atas kita. Makanya kita bisa melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Ya. Nah, kita bisa berbuat baik karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita, menyelamatkan kita. Ya. Oke, adik-adik sampai di sini mengerti nggak? Ngerti Karya. Ngerti Karya. Kakak minta coba yang nggak ngerti, yang nggak paham. Kakak terlalu cepat apa terlalu bingung? Coba siapa yang nggak ngerti? Coba benar-benar nggak ngerti. Coba kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 12. Yuk, kita mau tutup ibadah kita. Yuk, Kisah Rasul 4 ayat 12. Sudah? Kisah Rasul ada di perjanjian apa? Baru. Oke, silakan. Matius, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul. Yuk kita buka Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Sudah? Sudah. Coba tadi Kak. Adik-adik ya baca ya. Kisah Rasul 14. Sudah? Yuk kita baca bersama-sama. Adik-adik ya. Dan keselamatan. Adik-adik. Yes, Kil. Adik-adik mana? Lagi ke toilet Kak Arya. Oh. Oke. Dan keselamatan tidak ada di dalam. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam dia. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain dan diberikan kepada manusia yang oleh tidak dapat selamatkan. Sudah Karya. Keselamatan di dalam apapun. Terus apa lagi? Tidak ada nama lain kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus ingat. Kalau ada di sekeliling kalian bilang
Kamu bisa berbuat baik, nggak perlu Yesus-Yesusan, nggak perlu. Harus tangkis ya. Buang jauh-jauh ya. Katakan, saya percaya Tuhan Yesus. Yesus juru selamat saya. Ingat, yang bisa menyelamatkan kita adalah juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dialah satu-satunya juru selamat kita. Tadi masakan bisa enak, kita butuh juru masak atau koki. Kalau kendaraan kita rusak, kita butuh montir atau mekanik. Kalau kendaraan kita bisa sampai ke tujuan, kita butuh jurumudi. Kalau itu pesawat terbang berarti pilot. Kalau itu kereta api berarti masinis. Kalau itu kapal laut berarti nahkoda. Ya. Kalau yang bisa menyelamatkan bukan perbuatan baik, tapi juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Adik-adik tanamkan itu di dalam hati adik-adik. Jangan ada satupun yang bisa membuat kita jadi ragu-ragu. Jangan ada seorang pun yang membuat kita ragu-ragu. Ya, benar nggak sih Tuhan Yesus bisa nyelamatin kita nggak sih? Kalau ada kayak gitu, tangkis itu. Buang jauh-jauh dari pikiran kita. Buang jauh-jauh dari hati kita. Bilang, saya anak Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus. Bagaimana supaya kita bisa selamat? Yang bisa menyelamatkan kita adalah apa tadi? Iman. Iman itu percaya. Adik-adik sudah percaya belum? Adik-adik sudah percaya belum? Pastikan loh kita sudah selamat loh adik-adik. Pastikan kita ini sudah selamat adik-adik. Makanya kita harus sungguh-sungguh ya. Kalau adik-adik kita ini belum merasa, saya ini sudah selamat belum ya? Saya ini memang Kristen. Saya ini memang ke gereja setiap hari Minggu. Saya ini memang melayani tamborin misalnya. Melayani puji-pujian misalnya. Atau sudah mimpin kelompok kecil, persekutuan. Ya, seperti siapa tuh? Damien. Ya, sudah mimpin persekutuan kecil, mimpin lagu. Ya, adik-adik ingat, harus kita pastikan kita ini sudah di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus membuka hati kita lebar-lebar. Membuka hati, tahu nggak membuka hati? Bukan dirobek hatinya, bukan. Bukan dirobek dada kita, bukan. Ya, bukan itu. Ya, membuka hati kita benar-benar, kita membuka hati. Tuhan Yesus, saya tahu saya orang berdosa. Saya tahu bahwa dosa itu upahnya maut. Dosa itu tempatnya di dalam api neraka. Saya tidak mau ada di sana. Untuk itu Tuhan selamatkan saya. Saya buka hati saya untuk Tuhan. Adik-adik harus ngalamin itu ya. Harus mengalami itu ya. Adik-adik harus undang Tuhan Yesus. Buka hati adik-adik. Saya tahu saya telah, mulut saya dipakai untuk berkata jorok misalnya. Mulut saya udah dipakai untuk menyumpahi orang misalnya. Atau pikiran saya jahat misalnya. Pikiran saya kotor. Sebutin. Dosa-dosa apa yang ada sama kita adik-adik. Mungkin hati kita busuk. Kita dendam sama orang lain. Kalau nyakitin kita lebih jahat lagi. Kita lebih marah lagi. Nah, adik-adik sebutin setiap dosa yang ada sama kita. Ya, dosa-dosa apa yang ada sama kita? Kita sampaikan itu sama Tuhan. Tuhan, saya telah berdosa. Saya telah berdosa. Saya sering kali pakai mulut saya untuk berkata-kata yang tidak baik. Saya telah berdosa dengan pikiran saya. Pikiran saya sering kali memikirkan yang tidak baik. Sebutin adik-adik. Hari ini saya akui semuanya di hadapan Tuhan. Saya minta ampun, ngomong minta ampun. Tuhan, selamatkan saya. Saya butuh juru selamat, saya butuh Tuhan Yesus. Saya undang Tuhan Yesus masuk dalam hatiku. Menjadi sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Ya, adik-adik harus undang Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang menguasai hati adik-adik. Biar Tuhan Yesus yang menguasai hidup adik-adik. Biar Tuhan juga yang menguasai setiap langkah adik-adik. Kalau Tuhan ada sama kita, maka Tuhan yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, kepada kekekalan di dalam Kristus, di dalam kerajaan sorga. Amin adik-adik. Ya, oke adik-adik, sampai di sini.
Ada yang tidak paham nggak? Ada yang tidak paham? Adik-adik, nanti kalau lagi sendiri di rumah, ambil waktu bersama Tuhan ya. Ambil waktu bersama Tuhan ya. Ingat ya adik-adik, Tuhan sudah menerima cambukan, Tuhan sudah menerima hinaan, Tuhan sudah menerima yang seharusnya bukan Tuhan. Kita sendiri yang harusnya menerima cambukan itu. Kita sendiri yang harusnya dipaku loh adik-adik. Itu kan dosa kita sendiri ya adik-adik. Tapi dosa itu kita tanggung sama Tuhan. Kita timpakan sama Tuhan. Coba siapa kita ini adik-adik? Kita harusnya ada di dalam api neraka. Tapi Tuhan gak biarkan. Adik-adik masih dikasih napas ya sama Tuhan. Bersyukur. Cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Cepat-cepat harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sampai kita tidak percaya sama Tuhan. Ingat ya, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di bawah kolong langit, di dalam nama siapapun tidak ada kecuali nama Tuhan Yesus. Ya, adik-adik harus pastikan kita sudah selamat. Ya, kita butuh juru selamat. Dialah yang menyelamatkan hidup kita dari kematian kekal. Amin. Yuk kita sudahi. Nanti minggu depan kita masuk ya pentingnya untuk dibaptis. Ya. Anak-anak kakak semuanya tiga-tiganya sudah dibaptis ya. Karen juga sudah 2021 ya, Dek. 2021. Oke, adik-adik harus mengalami ya, mengalami Tuhan ya. Adik-adik bersyukur ya. Kita semua bersyukur Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Tuhan sudah memberi kita anugerah atau karunia keselamatan itu. Ya, itu karunia. Ya, kakak minta adik-adik kalau sudah menerima kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, adik-adik harus bersungguh-sungguh. Tidak ada yang bolong-bolong ya Zoom-nya ya. Tidak ada yang harus dibilangin lagi, ayo adik-adik Papua, Zoom. Kecuali berhalangan ya. Kalau ada yang sakit atau ada kesibukan atau ada alasan-alasan tertentu, kakak masih pertimbangkan. Tapi karena malas, karena ogah-ogahan, tak jewer ya. Ya, jangan ada yang bolong-bolong. Ya, harus bersungguh-sungguh sama Tuhan ya. Oke, adik-adik kita tutup firman Tuhan malam hari ini. Coba kakak mau tanya sama kalian, sampai di sini adik-adik mengerti? Coba renungkan lagi apa yang kakak sampaikan malam hari ini. Siapa yang di rumahnya buka-buka link yang kakak kirim? Ya, kakak kirim link kakak, itu ada tulisan generasi anak. Saya. Ya, generasi anak panah ya. Di situ ada link dari kakak ya, channel YouTube kakak. Adik-adik bisa buka. Kalau ada tulisan generasi anak panah, adik-adik bisa buka-buka lagi. Ya. Oke, adik-adik mengerti, paham sampai di sini? Paham. Oke deh. Iya, terima kasih buat adik-adik semua. Ya, kakak berharap adik-adik bisa memahami pembelajaran malam hari ini ya. Tidak cuma mendengar tapi juga lakukan itu di dalam kehidupan kita ya. Adik-adik bersyukur ya. Sebagai rasa syukur adik-adik, berikan yang terbaik melalui hidup kalian. Berikan yang terbaik ya. Kalau adik-adik sekolah, sekolahlah yang benar. Kalau adik-adik memuji Tuhanlah yang benar. Kalau adik-adik berdoa, berdoalah yang benar. Ya, berdoalah yang benar. Kalau adik-adik hidup, hiduplah yang benar. Lurus, jangan pergi ke yang nggak benar. Jangan lari kepada manusia, tapi lari kepada Tuhan. Ya, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, oke. Kakak mau sudahi, kakak mau sapa dulu buat adik-adik semua. Terima kasih buat Kak Fanda, masih ada nggak ya? Terima kasih buat Kak Fanda. Sama-sama, Karya. Kak Jusita. Terima kasih juga Karya. Mukanya tak nampak.
Terima kasih buat berkat. Terima kasih juga Kak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Rafael Angel. Terima kasih juga Karia. Terima kasih buat Rahel. Terima kasih juga Kak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Matthew. Matthew. Terima kasih juga Karia. Terima kasih buat Yeskil, Mikael. Terima kasih juga Karya. Tuhan Yesus memberkati. Kayaknya capek banget ya, Yeskil. Ya Karya. Iya. Terima kasih Mesak, Olive. Terima kasih juga Karia. Tuhan Yesus memberkati. Mesak, catatanmu ada kan? Mesak? Ya Kak. Ya, mana? Ini Kak. Olive? Olive ada catatannya? Ada Karia. Terima kasih Damien, Priscilla. Terima kasih juga Karia. Tuhan Yesus memberkati. Mana itu Priscilla? Tersendiri toh. Kakak cari mukanya mana. Sorry. Iya. Terima kasih Resa. Terima kasih juga Karya. Tuhan Yesus memberkati. Resa suaranya Mbok yang keras gitu loh. Terima kasih Teresia Maleaki. Makasih Karia, Tuhan Yesus memberkati. Iya, adik-adik. Oh iya, terima kasih Karan. Sorry. Sorry ya. Sorry deh. Iya, adik-adik, terima kasih. Ya, juga buat Pak Thomas Trisahono, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, yuk kita lebih bersungguh-sungguh lagi ya. Adik-adik bersyukur, adik-adik sudah mengecap melihat kebaikan Tuhan itu luar biasa ya. Adik-adik sungguh-sungguh dalam Tuhan, adik-adik GAP tidak ada lagi yang main-main. Kalian memang dipersiapkan, kalian memang dihususkan. Makanya adik-adik harus sungguh-sungguh ya. Harus katakan kalian ini anak panah itu ya. Yuk kita taruh tangan kanan kita di dada, kita mau yel-yel. Dengan iman, perkatakan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. 2, 3, iya. Riyama anak panah yang tangguh, Riyama anak panah yang berkarakter, Riyama anak panah yang berkarunia, Riyama anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran. Tepat pada sasarannya. Awam. Panah yang 27 ayat 4, 1 Timotius 4 ayat 12, termeterai oleh darah. Amin. Yuk adik-adik kita akan kita malam hari ini, mari kita satu di dalam. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Tidak ada yang dapat menandingi, mensejajarkan, membandingkan, menyamakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan yang luar biasa. Engkau sudah buktikan melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Bahkan Engkau sudah bangkit dari kematian, membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan. Engkau satu-satunya juru selamat kami. Kami bersyukur kami boleh mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Dan kami mau lebih bersungguh-sungguh lagi dalam kekristenan kami. Kami mau lebih bersungguh-sungguh lagi dalam menjalani kehidupan kami. Kami mau sungguh-sungguh membuka hati kami lebar-lebar, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau Tuhan Yesus yang memerintah atas hidup kami. Tuhan Yesus yang terus memimpin langkah hidup kami sampai kepada kekekalan. Roh Kudus, mari materaikan setiap benih firman-Mu ini ke dalam leluhur hati adik-adik kami Tuhan. Biarlah mereka senantiasa tunduk taat di bawah otoritas dan wibawa-Mu. Mereka dengar-dengaran akan suara-Mu. Mereka memiliki roh yang takut akan Engkau. Sehingga langkah mereka, langkah keberhasilan, langkah keberuntungan. Urapi semua adik-adik kami yang tergabung di GAP Tuhan.
baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Dari tempat ini aku lepaskan berkat Tuhan ke atas setiap mereka. Berkat Allah Abraham, berkat Allah Ishak, dan berkat Allah Israel. Turun memerintah atas hidup mereka. Jagai masuk dan keluarnya mereka. Lindungi mereka di setiap langkah mereka. Luputkan haloka mereka dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Dari tangan-tangan si jahat. Dari niat-niat si jahat. Dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami minta proteksi yang daripadamu Tuhan. Atas tubuh jiwa roh mereka. Atas seluruh keberadaan mereka. Mulai hari ini sampai Maranatha. Biarlah kau peluk erat adik-adik kami Tuhan, baik adik-adik kami yang dari Bekasi, adik-adik kami yang dari Toraja, adik-adik kami yang dari Manado, adik-adik kami yang dari Papua, bahkan di berbagai pulau yang ada di Indonesia, bahkan boleh sampai ke bangsa-bangsa. Kami lepaskan blessing Tuhan atas setiap adik-adik kami ini Tuhan. Atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun berada. Berkati urapi mereka satu persatu. Demikian pula atas keluarga mereka. Atas orang tua mereka. Tuhan Engkau lindungi, Engkau jagai. Engkau pelihara kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami akan menutupnya dengan menerima berkat yang dari Tuhan. Adik-adik angkat kedua belah tanganmu, angkat wajahmu, aminkan setiap doa yang akan kakak naikkan. Diberkatilah keluargamu, diberkati sekolahmu, diberkati. Amin. Terimalah akan menyertai kehidupan adik-adik sekalian. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua, menjemput adik-adik sekalian di awan-awannya permai. Adik-adik akan tinggal di dalam kekalan, di dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari adik-adik GAP kita katakan, amin. Foto bersama, Kak. Foto bersama. Dulu ikut sini. Foto bersama. Sini. Bilang tunggu Rafael dulu karya. Tunggu dulu Rafael karya. Iya, Dek. Itu Angel pakai bando apa sih? Dari tadi liatin apa sih? Iya. Sudah semua ya, mukanya nampak semua. Resa, Damien, Priscilla. Ayo Angel, hitung. 1, 2, 3. Ulang. Kak Jusi belum. Masa udah kelihatan karya kan. Itu Angel. 1, 2, 3. Kasih karya. Terima kasih karya. Ya, Dek. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Tiba-tiba. Satu. Cinta kunci.